Perkenalkan, nama saya Betty Mursia SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Padang Pariaman, unit kerja SMP Negeri 2 Lubuk Alung. Kali ini saya ditemani oleh rekan kerja saya. Beliau adalah Ibu Yuli Sarnur, SPD, yang mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bagaimana kabar Bu Yuli hari ini? Sehat. Begini Bu, hari ini kita akan mengadakan kegiatan praobservasi. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Boleh. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas ini Bu, untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Mengapa kita mengadakan percakapan observasi? Adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Nanti Ibu akan bisa lebih siap dan pembelajarannya nanti bisa berpihak pada murid. Ada beberapa pertanyaan nanti Ibu yang akan saya sampaikan sama Ibu. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Kalau untuk materi yang akan saya sampaikan di kelas pas observasi itu adalah tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Jadi tujuannya supaya peserta didik mengetahui dan memahami bahwasanya Al-Quran itu adalah betul-betul pedoman hidup, dan juga hadis sebagai penerang atau sebagai bayan dari Al-Quran tersebut. Jadi nanti Ibu akan tujuan pembelajaran adalah tentang hadis dan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Benar. Jadi kira-kira gimana area penyumbang Ibu atau untuk pengetahuannya bagian keterampilannya? Bisa dua-duanya. Dua-duanya kalau di materi ini dua-duanya. Kalau untuk pengetahuan itu tentang apa itu Al-Quran, kemudian apa itu hadis, nanti ada juga tentang sunnah. Nah, itu pengetahuannya tentang pengertian itu semua. Kemudian Al-Quran itu diturunkan di mana, berapa ayatnya, hadis itu juga diriwayatkan oleh siapa, sanadnya dari mana, itu tentang pengetahuannya. Kemudian kalau untuk keterampilannya akan diajarkan bagaimana anak itu bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan sesuai dengan tajwid yang ada gitu. Jadi ada prakteknya juga Ibu, di samping pengetahuan juga ada prakteknya. Aduh, bagus sekali Bu, menarik sekali pembelajaran yang akan disampaikan nanti Bu. Kemudian bagaimana strategi yang akan Ibu lakukan nanti di kelas observasi nanti? Sesuai dengan ATP yang saya buat, saya pertama itu akan mengenalkan dulu bagaimana apa tujuan pembelajaran kita. Kemudian saya pancing dari siswa. Kan siswa kita sudah tahu itu, dia sudah tahu itu Al-Quran itu apa, dari mana dan bagaimana. Ini pancing dulu dari siswa itu. Ya, Al-Quran, siapa yang tahu apa itu Al-Quran, apa itu Sunnah, gitu kan? Dengan diskusi kecil gitu kan. Tapi setelah itu nantinya baru saya tambahkan pendapat dari anak-anak itu, kita godok gitu Ibu ya, dijadikan satu materi yang pas gitu kan, yang pas. Terus setelah pengetahuan itu baru nanti saya masuk ke bacaan prakteknya, bacaan Al-Qurannya. Di sini kita fokuskan kepada alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Kita kenalkan ke anak alif lam ini seperti ini, yang qamariyah ini, yang syamsiah ini. Kemudian nanti diminta anak mengambil Al-Quran masing-masing, dipraktekkan langsung Ibu. Itu kira-kira. Ibu ya, nanti Ibu akan mengadakan diskusi kecil Ibu ya, diskusi di pembelajaran nanti Ibu ya. Diskusi kecil dulu ya, untuk pengertiannya, kemudian alif lam syamsiah itu apa, alif lam qamariyah itu apa, kita diskusi dulu. Menarik sekali Bu. Bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Kalau untuk ini kita pakai Al-Quran langsung Ibu. Kita pakai Al-Quran langsung dan pakai buku yang ada.
kira-kira kapan nih Bu bisa melaksanakan proses tersebut? Di hari apa, jam berapa, dan kelas berapa? Untuk kelas 71 itu di hari Senin jam pertama dan kedua. Oke Bu, nanti saya akan melihat Ibu di hari Senin jam pertama dan jam kedua di kelas 71 ya. Nanti Bu, setelah pembelajaran selesai, kita akan mengadakan kegiatan lagi Bu, namanya pasca observasi. Nanti saya akan didampingi oleh PT saya Bu. Sebelum saya mengakhiri kegiatan observasi ini, apa kira-kira dapat Ibu dapatkan dari pembicara kita tadi? Yang pertama silaturahmi kita ya bilang pasti. Terus yang kedua, yang mungkin biasanya saya ngajar itu masuk kelas, terus kadang-kadang ada sih meleset sedikit dari RTP yang dibuat gitu kan. Kalau sekarang mungkin sesuai lah dengan urutan RTP yang dibuat, itu saja. Terima kasih Bu. Sampai bertemu lagi kita nanti di observasi kelas di hari Senin di kelas 71 jam kedua. Kali ini sampai bertemu kembali di kegiatan observasi kelas dan di pasca observasi kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Rasulullah SAW meninggalkan dua pusaka terbaik untuk kita sebagai pedoman hidup. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi atau hadis Nabi. Sekarang mau bertanya, siapa yang bisa memberikan keterangan apa itu Al-Quran? Coba tunjuk tangan. Apa itu Al-Quran? Ayo, siapa yang bisa berikan pendapatnya apa itu Al-Quran? Di antara 5 kelompok ini, coba. Al-Quran adalah sebagai wahyu Allah yang berbahasa Arab, ya, ditulis secara mutawatir, yang apabila kita membacanya ataupun mendengarkan orang membacanya mendapat pahala. Itu Al-Quran. Sekarang sunnah atau hadis, siapa yang bisa? Coba. Sunnah
sudah tahu ya, Al-Quran dan Sunnah. Dua-duanya adalah sebagai apa? Pedoman hidup. Sekarang di dalam membaca Al-Quran, ada ilmu yang harus kita pelajari, adalah yang dinamakan ilmu tajwid atau ilmu membaca Al-Quran. Pernah mendengar istilahnya? Pernah mendengar ilmu tajwid? Nah, pernah ya? Nah, sekarang ilmu tajwid yang kita pelajari itu namanya alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Ada yang tahu alif lam samsiyah? Ada yang tahu alif lam samsiyah? Ayo. Apa itu alif lam samsiyah? Ah. Alif lam samsiyah terdiri dari 14 huruf berikut: Terus? Itu saja. Ada yang mau menambahkan? Apa itu alif lam samsiyah? Ya. Alif lam samsiyah dibaca dengan memasuki suara dalam bentuknya dengan dibaca secara alif lam. Huruf alif lam samsiyah terdiri dari 14 huruf yaitu Iya, alif lam samsiyah itu adalah alif lam yang tidak kita jelaskan membacanya. Ketika bertemu dengan huruf-huruf samsiyah yang ada berapa? 14. Sekarang alif lam qamariyah. Kelompok mana lagi yang belum suara? Nah, kelompok ini. Apa alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah merupakan alif lam yang berhadapan dengan satu huruf alif lam qamariyah. Berbeda dengan alif lam samsiyah, alif lam ini dibaca jelas atau lihat, tidak menyebut pada huruf yang ada di hadapannya. Jadi alif lam qamariyah itu dibaca dengan jelas. Berarti sudah dua ya. Alif lam samsiyah dibaca tidak jelas, alif lam qamariyah dibaca jelas. Kita langsung praktek bisa? Bisa ya? Kita langsung praktekkan. Oke, kamu buka surat An-Nisa ayat 59. Kamu ikuti ya, ibu membacanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Yuk dicari berkelompok. Diskusi, silakan diskusi untuk mencarinya. Cepat anak. Oh ya. Nedal. Kami dari kelompok 3 kami akan menyatakan hasil verifikasi. Kami mendapatkan satu buah alif lam samsia, yaitu Rasul, dan alif lam komariah, yaitu Al-Yaumil. Satu alif lam komariah, satu alif lam samsiah. Sekarang ibu tanya kelompok lain. Ada enggak alif lam samsiah dan komariahnya yang lain? Ada?
Ini. Coba lihat. Ada alif lam? Ada alif lam? Ada. Mana? Ar-Rasul. Dengan huruf apa? Ro. Alif lam apa ini? Samsiah lagi. Tillah wa fil Rasul. Wa ulil. Amri. Nah, coba lihat. Ada alif lamnya? Ada. Bertemu dengan apa alif lamnya? Ulil amri minkum. Terus, apa lagi sambungan ayatnya? Apa sambungan ayatnya? Fa'in tanazatum, ada alif lamnya? Ada alif lamnya fa'in tanazatum? Tidak ada ya. Fa'in tanazatum tidak ada alif lam. Berarti kelompok satu ya. Fa'in tanazatum tidak ada alif lam. Lanjut. Fa'in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallah. Ada alif lamnya? Ada. Di mana? Ilallah. Alif lam apa ini? Alif lam samsiah. Sama dengan ini ya, nah. Alif lam samsiah. Lanjutkan ayatnya. Ilallah wa rasuli. Ada alif lam itu? Ada. Alif lam apa? Wa rasuli. Alif lam samsiah. Lanjut. Lagi. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Billahi wal yawmil akhir. Nah, ada alif lam di sini? Ada. Di mana? Wal yaumil akhir. Alif lam apa itu? Qamariyah. Ini Sofia. Qamariyah. Terus? Billahi. Billahi mana? Siap. Nah, itu yang kamu lupa. Gas. Billahi. Zalika itu hanya ada lam, bukan alif lam. Wa ahsanu ta'wila, ada alif lamnya? Ada. Berarti ini semua ya alif lamnya ya. Ayo kita hitung berapa samsiahnya. 10, 4, 5, 6. Komariahnya? Mana tadi? 1, 2, 3. Ayo, kelompok mana tadi yang betul? Tinggalkan semua ya. Hati-hati setelah ini anak. Perhatikan alif lamnya lebih dahulu baru ada hurufnya. Setelah alif lam baru ada huruf samsiah, ada huruf qamariyah. Kamu harus perhatikan alif lamnya dulu. Ya. Alif lam, alif lam. Ada lagi alif lam. Harus dilihat ada alif lam. Baru kamu tahu dia samsiah atau qamariyah. Oke. Hari ini pembelajaran kita selesai ya. Semoga kamu bisa mempraktekannya dalam setiap membaca Al-Quran. Karena alif lam ini kalau tidak kamu baca, maka akan merubah arti dari bacaan tersebut. Oke? Bisa dipraktekkan untuk
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Devi Mursia SPD CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Lubuk Aglung, Kabupaten Padang Pariaman. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Yuli Sanur, guru yang akan saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Misra Delina, pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Padang Pariaman. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Mis. Ya. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Ya Ibu ya. Oke Bu. Pada percakapan pasca observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu terkait observasi kelas yang telah kita lakukan kemarin. Tujuannya Ibu sebagai evaluasi pada kegiatan yang telah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran kemarin. Pertanyaan pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin? Alhamdulillah Ibu ya, perasaan senang sekali karena belajar menikmati pembelajaran bersama siswa. Jadi kemarin sangat senang Ibu ya, saya sangat melihat Ibu begitu happy dalam menerangkan kemarin, kemudian anak-anak juga sangat antusias Bu. Kemudian ya pokoknya saya pas Ibu menjelaskan kembali merinding juga melihat Ibu karena ya bagus sekali kemarin Bu. Nah, bisa nggak Ibu ceritakan kembali tahap-tahap pembelajaran Ibu kemarin dan area pengembangan yang akan Ibu lakukan? Baik Ibu, kalau untuk tahap-tahap pembelajaran, yang pertama itu saya sudah pasti ya Ibu mengecek kepada siswa, kemudian melihat atau mengecek kondisi siswa, bagaimana perasaan mereka saat bertemu dengan saya. Jadi dicek terlebih dahulu Ibu, ya, kondisi siswa, apa ada yang sakit, ada yang libur, absen atau bagaimananya. Setelah itu saya sampaikan ke siswa kalau hari itu adalah pertemuan pembelajaran PDAI dengan saya dengan tema Al-Quran ya. Jadi di sana saya sampaikan terlebih dahulu, saya pancing terlebih dahulu ya, siswa itu kenal dia tidak dengan Al-Quran, tahu dia tidak dengan Al-Quran, kemudian apa dan bagaimana dia menyikapi Al-Quran itu. Jadi saya pancing dengan pertanyaan yang membuat mereka merasa kalau pembelajaran itu penting. Setelah itu saya sampaikan apa tujuan dari pembelajaran itu, terus bagaimana proses pembelajarannya, itu saya sampaikan kepada siswa. Terus saya tanyakan ke siswa apakah dia pernah mempelajari tajwid, karena dalam pembelajaran kali ini di Al-Quran itu kita lebih ke pembelajaran tajwid, ilmu membaca Al-Quran. Jadi saya pancing juga siswa, di mana materinya itu tentang alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Jadi saya tanya siswa terlebih dahulu, dia pernah mengenal alif lam kah, kemudian dia pernah tahu alif lam samsiah qamariyah kah, atau bagaimana. Setelah itu baru kita masuk kepada materi pengembangan di bidang pengetahuan. Siswa mengetahui, memahami apa itu alif lam, bagaimana konsep alif lam tersebut, kemudian apa itu alif lam samsiah dan alif lam qamariyah, apa-apa saja huruf yang termasuk qamariyah, apa huruf yang termasuk samsiah. Karena kalau konsep alif lam itu
alif lamnya terlebih dahulu, baru hurufnya. Kadang-kadang kan siswa ada yang terbalik gitu. Iya. Dia lihat hurufnya dulu, baru alif lamnya. Nah, di sini di pengembangan pengetahuan, saya tanamkan konsep ini dulu. Alif lamnya di depan atau di belakang, sebelum atau sesudah huruf samsiah atau qamariyah. Ini yang saya tekankan terlebih dahulu. Setelah itu, setelah mereka tahu bahwasanya alif lam samsiah itu alif lam yang diiringi, berarti alif lamnya di depan, diiringi oleh huruf-huruf samsiah. Demikian juga qamariyah, alif lam yang diiringi oleh huruf-huruf qamariyah. Begitu itu untuk pengetahuannya. Terus untuk pengembangan keterampilan, karena ini Al-Quran, ya, jadi kita langsung praktek dengan menggunakan Al-Quran. Karena alhamdulillah di sekolah kita memiliki Al-Quran yang cukup untuk satu orang siswa satu Al-Quran. Alhamdulillah kita mendapatkan dukungan support dari komite kita dengan memberikan Al-Quran kepada masing-masing peserta didik, tanpa kecuali. Dengan syarat Al-Quran ditinggalkan di sekolah, tidak dibawa pulang. Karena kalau dibawa pulang, nanti ujung-ujungnya anak-anak lupa bawa ke sekolah lagi. Jadi tetap ditinggalkan di sekolah, sehingga ketika mereka membutuhkan, mereka tinggal ambil. Terus setiap pagi juga kita baca Al-Quran di sini. Terus mempraktekannya, saya buat anak itu duduk berkelompok. Ya, di dalam kelompok itu dicampur Ibu, dicampur. Ada anak yang bisa, yang kurang bisa, dan yang tidak bisa. Data dari anak ini didapatkan di awal sebelum mereka masuk ke sekolah ini. Kita mengadakan tes baca tulis Al-Quran. Khusus pada pembacaan Al-Quran kita adakan tes. Jadi kita sudah punya data mana anak-anak itu yang sudah bisa, setengah bisa, atau yang belum bisa. Sudah ada. Jadi di kelas itu sudah ada itu, sudah saya ketahui gitu. Kemudian awal-awal masuk kelas juga saya udah lihat, sudah tes gitu anak itu. Terus setelah dikelompokkan, kita ujikan dengan membacakan surah sesuai kurikulum kita, kurikulum mereka. Itu surat An-Nahl dan surat An-Nisa, ada 2 surat. Tapi saya lebih memakai kepada An-Nahl karena ini lebih agak singkat dan ada banyak tajwid lain yang bisa diambil dari surat ini. Jadi surat An-Nahl, terus saya suruh anak yang bisa di dalam dia yang membacakan, dia bacakan, kemudian nanti ditanya ini alif lam samsiahnya mana, alif lam qamariyahnya mana. Jadi langsung ditunjukkan itu, langsung ditanya ke siswa itu. Kalau dia bingung kan kadang bingung ya, bukan dia ini. Nah, kita tanya lagi ke yang bisa di dalam kelompok atau ke kelompok lain. Jadi ada semacam diskusi kecil gitu di dalam kelompok dan kelompok lain. Oke Bu, jadi dari pemaparan Ibu tadi bahwa area pengembangan Ibu adalah tentang bagaimana anak ini lebih menitik beratkan pada pengetahuan tajwid ya Bu ya. Sedangkan untuk keterampilan Ibu dari anak ini berkelompok, Ibu campur antara yang pandai dengan yang tidak pandai. Dan di sana Ibu berusaha untuk mengajarkan dari pengetahuan tadi dan mempraktekkannya ke dalam langsung Al-Quran. Ya. Baik, Bu. Kemudian menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan itu, apakah berhasil atau belum? Berhasil Ibu, berhasil. Ya. Kan awalnya anak-anak yang memang tidak bisa itu kan masih seperti apa ya, yang meraba-raba gitu ya, yang apa ini apa, mana samsiah mana qamariyah, karena terbalik hurufnya dulu. Oh ini samsiah ya Bu ya. Nah, mereka antusias juga Ibu, bertanya gitu, Bu ini samsiah ya. Sementara huruf samsiahnya di depan gitu Bu, bukan sesudah alif lam tapi sebelum. Nah di situ kita bisa jawab langsung itu. Oh yang samsiah itu alif lam dulu baru hurufnya gitu. Jadi mereka paham. Terus saya juga kadang-kadang tidak saya langsung menjawab Ibu. Saya tanya kepada siswa yang saya
saya tes waktu itu dia pandai, saya tanya ke dia juga, menurut kamu ini masuk samsiah atau tidak? Kan saat temannya bertanya, ini samsiah apa tidak ibu? Tanya lagi ke dia, lemparkan pertanyaan kepada yang hebat tadi, saya, dia jawab, oh tidak bu, kenapa? Karena ini hurufnya sebelum alif lam bu. Wah, tidak bisa kalau yang sudah bisa. Ya berarti ada hubungan berhasil ya. Iya, Hasil. alhamdulillah. Kemudian dalam proses pembelajaran kemarin ada nggak kendala-kendala yang timbul di kelas? Hamatannya gitu. Kalau kendala ada sih Bu ya, khusus bagi anak-anak yang tidak bisa baca Al-Quran tentu ada kendala karena kita agak sedikit agak lama memberikan pemahaman ke anak-anak yang tidak bisa itu. Tidak seperti yang sudah pandai. Kalau yang sudah pandai kita cukup sebutkan ini alif lam samsiah, ini alif lam qamariyah, itu yang pandai ya. Tapi kalau yang masih belum bisa atau masih ngambang agak lama juga ya Bu ya, tapi asik Ibu, asik karena ada yang pintar kan di dalam kelompok itu gitu. Jadi kadang-kadang dia nyokong dengan pendapatnya, bukan ini ya gitu. Itu yang bikin kita semangat. Jadi anak-anak yang hebat itu semangatnya luar biasa juga gitu. Bagi anak-anak yang tidak bisa, agak lambat pemahamannya gitu ya. Kemudian Bu, kira-kira apa penyebab anak-anak seperti itu, Bu? Yang memiliki kendala seperti itu. Apa penyebabnya, Bu? Kalau itu kita tidak menyalahkan satu pihak ya Bu ya. Cuman memang dari awal mereka masuk ke sini saat saya ngetes ngaji itu, anak itu memang tidak bisa ngaji. Memang tidak bisa ngaji. Iya. Mungkin ya kita bermungkin-mungkin ini Bu ya. Mungkin faktor dari keluarga yang tidak mendukung untuk anak ini belajar Al-Quran di lingkungannya, atau mungkin juga karena memang EQ anak ini yang, tapi tidak lah, saya rasa tidak, mungkin karena kurang dukungan saja dari orang tua. Ya, mungkin ya, menurut Ibu tadinya kalau seandainya apa namanya kendalanya kena dukungan dari orang tua yang orang tua yang baik ya, untuk menanami itu. Iya. Karena menyuruh anak membaca Al-Quran ini memang agak sulit juga Ibu. Ya. Memang agak sulit. Seperti membaca. Kita saja kadang-kadang Ibu ya, kita saja ini ya, yang sudah apa? Kadang-kadang ada malas-malasnya juga baca Al-Quran itu ya. Walaupun kadang-kadang dipaksakan kita harus baca Al-Quran, tapi ada juga malasnya. Apalagi anak-anak yang masih usia 10 sampai 15 tahun, itu mereka sedang sibuk mungkin dengan dunianya sendiri sehingga kadang-kadang malas untuk baca Al-Quran gitu. Malas untuk belajar. Padahal yang alif lam samsiah ini Bu, itu tingkatannya tidak lagi pada makharijah huruf. Kalau makharijah huruf, pengenalan huruf, itu kan di awal-awal. Nah, itu usia anak TK mungkin udah bisa Ibu ya. 1 sampai 8 tahun atau 7 tahun, itu mereka pengenalan huruf saja. Itu lebih apa ya, lebih mudah ya. Nah, untuk alif lam ini di atas itu lagi tingkatannya, tidak makharijah huruf lagi gitu. Jadi kadang-kadang anak itu sudah 8 tahun itu udah malas belajar Al-Quran. Jadi sulit itu kan untuk alif lam samsiah ya. Cuma itu tidak berapa anak Ibu ya. Ya, sedikit tapi ada. Nah, ini Bu, kira-kira apa solusi dari seperti itu? Kalau yang sudah saya lakukan pada tingkat sebelumnya, yang kelas 8, kelas 9 sekarang, ini kan kelas 7 ini Bu ya. Saya buka, dikatakan privat tidak Ibu, tapi ada disediakan kelas khusus untuk anak-anak yang tidak bisa baca Al-Quran ini ya. Biasanya saya buat harinya Ba'da Asar, yang jam 4 sore, itu Senin sampai Jumat. Bagi anak-anak yang tidak bisa baca Al-Quran boleh temui saya. Tapi tidak harus di sekolah, boleh ke tempat saya boleh. Yang penting mereka belajar, itu saja. Mereka mau. Yang penting mereka mau dulu Ibu. Ya. Ini RPP Ibu ya. Ini adalah kurikulum Merdeka Ibu ya. Di kompetensi ya identitasnya udah benar ini Bu. Kompetensi awalnya udah bagus.
profil pelajar Pancasila ya, sarana memang ada target yang bisa diri untuk pembelajaran PBL itu ya, tujuan pembelajaran. Kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, apa itu definisi Al-Quran, apa perbedaan antara sunnah memang benar, mengapa penting, memang betul, memang Bu, nama pertanyaan pemantiknya yang seperti ini. Kemudian kita pembelajaran, cuma ada sedikit aja Bu, Ibu dalam pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, Ibu tanjakan nanti, Ibu tambahkan sedikit aja nanti PSE-nya, KSE-nya dituliskan di misalnya ya di sini Bu, ini tulisnya apa ini PSE, kemudian di sini KSE, kegiatan-kegiatan. iya, PSE. Nah, kemudian ditulisnya di sini apa tuh KSE. Kemudian ada nanti prosesnya, misalnya kayak Ibu nanti tadi kan apa definisi di Al-Quran, itu kan masuk mana dia, misalnya masuk kepada proses. Kemudian tadi keterampilan produk ya Bu ya, anak itu disuruh misalnya membuat membaca atau membuat huruf ke depan, itu dimasukkan pada produk. Itu aja tambahannya dari saya. Pasti Bu yang sahabatnya, insya Allah nanti ditambahkan. Demikianlah percakapan pasca observasi kita kali ini. Terima kasih saya ucapkan pada Bu BP saya, Bu Sradelia, dan rekan sejawat saya, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam Ibu Yulisa Nur SPD. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.